Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini Kak Nimas akan berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam, sang penakluk Fir'aun. Gimana ya ceritanya? Yuk langsung saja. Kisah ini ada di negeri Mesir. Di Mesir ada sungai yang sangat panjang dan indah bernama Sungai Nil. Sungai Nil ini oleh Allah dijadikan sebagai wasilah bagi rakyat Mesir untuk kehidupan yang aman, nyaman, dan bahagia. Mesir dipimpin oleh raja yang zalim, yang jahat, dan mengaku dirinya Tuhan. Dialah Raja Fir'aun. Suatu hari, Fir'aun sedang tertidur. Kemudian ia bermimpi. Dalam mimpinya ada api yang besar yang datang dari Baitul Maqdis, meluluh lantakan menghabiskan seluruh penjuru Mesir dan menyisakan hanya kaum Bani Israel. Kemudian dia terkejut dong setelah bermimpi itu. Oh, apa arti dari mimpiku? Penasihat, penasihat, penasihat. Dia memanggil seluruh penasihat terbaiknya. Apa arti dari mimpiku? Kenapa aku mimpi seperti itu? Kemudian penasihat pun menjawab. Ampun Paduka, arti dari mimpi Paduka adalah suatu saat akan lahir dan datang seorang keturunan dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan raja. Apa? Akan menghancurkan kekuasaanku? Tidak boleh. Mulai sekarang, bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel. Tidak tersisa satupun. Sekarang juga. Kemudian, apa yang terjadi? Di lain kesempatan, di lain hari, ada sebuah keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ayahnya bernama Imran dan istrinya yang sedang mengandung. Mendengar kabar dari Raja Fir'aun, hati ibunya pun cemas. Apa ya kira-kira kelamin anakku? Jika dia perempuan, dia tidak akan terancam. Tapi jika dia laki-laki, maka dia terngiang-ngiang dengan perintah Raja Fir'aun untuk membunuh bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Kemudian, hari demi hari dilewati dengan penuh harap dan doa. Ternyata ketika lahir, lahirlah seorang bayi laki-laki yang lucu. Siapa dia, ayo? Yaps, itu adalah si Musa kecil. Melihat kelahiran putranya, tentu si ibu bahagia. Namun hatinya tidak lepas dari rasa cemas akan nasib dari anaknya itu. Namun Allah tidak membiarkan kecemasan itu berlama-lama di hati seorang yang beriman. Kemudian Allah memberi ilham kepada hati sang ibu untuk meletakkan bayi di keranjang, kemudian menghanyutkan di Sungai Nil. Masya Allah. Bayangkan, sebuah pilihan yang berat bagi seorang ibu untuk menghanyutkan anaknya di sungai, tetapi karena ini perintah Allah, ia pun melakukan. Kala itu,
permaisuri sedang berjalan-jalan di sekitar Sungai Nil. Si Asiyah atau istri dari Fir'aun ini kemudian melihat ada yang aneh di Sungai Nil. "Hah, pengawal? Apa itu? Apa itu yang menghanyut? Coba ambil. Diambillah keranjang itu dan diberikan kepada permaisuri. Ketika dibuka, dia langsung jatuh sayang kepada si bayi tampan ini. Kemudian dia datang kepada suaminya, memohon kepada suaminya, "Wahai suamiku, izinkan aku untuk merawat bayi ini. Aku sungguh menyayanginya. Dia sungguh kasihan. Entah kemana bapak ibunya." Tentu si Raja Fir'aun langsung marah, teman-teman. "Apa? Kamu akan merawatnya? Tidak. Dia harus dibunuh karena dia seorang laki-laki." Tetapi karena keteguhan dan ketulusan si ibu Asiyah, akhirnya Fir'aun pun luluh membebaskan si bayi laki-laki itu, yang tak lain adalah Nabi Musa. Kemudian didatangkanlah perempuan-perempuan dari penjuru negeri untuk menyusui si Musa. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa tidak mau menyusu kepada satupun perempuan yang telah didatangkan. Dia malah menangis rewel. Menangis siang dan malam, hingga suatu hari datang seorang perempuan ke kerajaan, bermaksud untuk menyusui si Musa kecil. Ternyata Musa mau, teman-teman. Benar juga. Dia adalah ibu kandung si Musa. Tetapi kerajaan tidak tahu bahwa itu adalah ibu kandung dari Nabi Musa. Masya Allah ya, kebaikan Allah. Meski memerintahkan ibunya untuk menghanyutkan Nabi Musa, ternyata Allah lagi mempertemukan keduanya. Antara ibu dan anak dipertemukan kembali atas kebaikan Allah. Kemudian singkat cerita, ketika Nabi Musa telah dewasa dan menikah, dia pun kembali ke Mesir untuk berdakwah, meminta Raja Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Tentu saja tidak semudah itu. "Tidak, aku tidak mau beriman kepada Tuhannya Musa. Musa itu penyihir. Wahai penyihir seluruh penjuru negeri ini, serang si Musa." Kemudian seluruh penyihir-penyihir hebat diminta untuk melawan Nabi Musa. Tapi atas pertolongan Allah, Nabi Musa akhirnya bisa menang dari penyihir-penyihir itu. Bahkan penyihir-penyihir itu yang telah dikalahkan oleh Nabi Musa tahu bahwa Musa itu bukan penyihir, tapi melainkan memang mendapat mujizat dari Allah, mendapat pertolongan dari Allah. Maka para penyihir itu malah memohon ampun dan beriman kepada Allah. Sedangkan si Fir'aun tetap saja dengan kesombongannya, dia tidak mau beriman kepada Allah. Mengetahui para penyihir suruhannya itu kalah semua, Fir'aun semakin marah. "Dasar Musa! Kalau begitu, wahai pengawal, kita siksa seluruh kaum Bani Israel tanpa tersisa." Setuju banget. Setuju Raja, setuju. Ayo kita siksa. Si pengawal juga mendukung si raja. Mengetahui itu, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Dan doanya diijabah, teman-teman. Dijawab dengan didatangkan bencana yang besar berupa kemarau yang panjang. Tidak hanya itu, ada badai, topan, kemudian ada segala macam belalang, kutu. Pokoknya hal-hal yang mengerikan
hingga membuat sungai Nil tidak dapat digunakan kembali karena penuh dengan bencana. Kemudian rakyat pun mulai meragukan kehebatan dan ketuhanan Raja Fir'aun. Aku kayaknya mulai ragu dengan Fir'aun. Jika dia benar Tuhan, harusnya dia bisa menyelesaikan bencana yang sedang terjadi di negeri ini. Betul tidak? Iya, aku juga berpikir seperti itu. Kalau dia Tuhan, pasti dia punya segala kuasa untuk menghentikan bencana yang ada di sini, iya kan? Fir'aun yang mengetahui kejadian itu langsung meminta pertolongan kepada Musa. Wahai Musa, suruhlah Tuhanmu untuk menghilangkan segala bencana yang ada di negeri ini. Jika di negeri ini menjadi selesai dari bencana, hilang bencananya, maka aku akan beriman kepada Tuhanmu. Dan Allah tarik bencana itu sehingga Mesir kembali aman dan tentram. Tapi apa yang terjadi? Namanya saja Fir'aun, raja yang kejam, raja yang sombong. Dia pun mengingkari janjinya. Dia tidak beriman kepada Allah meski Allah telah menolongnya. Malah Raja Fir'aun semakin menjadi-jadi loh dalam menganiaya dan menyiksa seluruh kaum Bani Israel yang tersisa. Nabi Musa pun berdoa kembali kepada Allah apa yang harus ia lakukan. Kemudian Allah menjawab doanya dan memerintahkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel untuk meninggalkan Mesir. Maka mereka bersiap untuk pergi dari Mesir. Sepanjang padang pasir yang sangat luas dan panas dilalui oleh Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Meski tidak tahu kaum itu akan dibawa kemana, yang penting disuruh meninggalkan oleh Allah. Dan di istana mulai kebingungan. Hai pengawal, aku nampaknya tidak melihat Bani Israel beberapa hari ini. Benar Raja. Saya curiga. Jangan-jangan mereka sudah kabur. Kemudian Raja Fir'aun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejar si Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Oh, aku tidak terima. Mereka harus dibinasakan meski di luar kota Mesir. Ayo kita kejar. Siapkan kuda-kuda yang hebat untuk mengejar mereka. Siap Raja. Raja Fir'aun pun dan para tentaranya mengejar sekuat tenaga menggunakan kuda yang hebat, yang cepat. Heya! Mereka terus mengejar. Heya! Hingga salah satu dari Bani Israel mendengarkan derap langkah dari larian kuda dan melihat bahwa padang pasir semakin berasap, bekas tapakan kuda. Wahai Musa, aku merasa Raja Fir'aun telah mengejar kita bersama tentaranya. Apa yang harus kita lakukan? Nabi Musa pun tetap bertawakal kepada Allah dan bertanya, memohon kepada Allah. Lagi-lagi Nabi Musa bertawakal dan berdoa. Hingga sampailah mereka di dekat Laut Merah. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Musa. Allah memerintahkan Musa untuk menghentakkan tongkatnya ke laut. Dilakukan oleh Nabi Musa. Tiba-tiba lautan yang terpampang sangat luas membelah menjadi dua. Seakan-akan memberikan jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian lewatlah Nabi Musa di tengah lautan itu bersama kaum Bani Israel. Raja Fir'aun yang melihat itu, Hei, jangan kabur kalian. Ayo cepat.
Hayya! Kutuk. Sampailah Nabi Musa di seberang bersama kaum Bani Israel. Sedangkan Fir'aun masih berada di tengah-tengah lautan karena mengejar Nabi Musa. Dan apa yang terjadi? Allah melipat dan menutup kembali lautan itu. Oh, tolong, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Maafkan aku, ampuni aku, tolong. Dan Nabi Musa pun dan kaumnya selamat. Sedangkan Raja Fir'aun dan tentaranya habis semua ditenggelamkan di lautan. Dan taubatnya tadi menjadi sia-sia karena dia bertaubat ketika di ujung maut. Oke, kira-kira apa ya lagi-lagi pesan yang kita ambil dari cerita Kak Nimas tadi? Yang pertama adalah jangan pernah sombong. Meskipun kita cantik, ganteng, punya baju bagus, punya mainan bagus, ya, bisa jalan-jalan kemanapun, punya banyak koleksi buku-buku mainan atau apalah itu, kita dari keluarga yang berpunya, ya, bisa makan apapun, bisa pesan makan apapun, jangan pernah sombong. Karena sombong apa? Temannya Fir'aun. Kalau sombong temannya setan dan Fir'aun. Oleh sebab itu, jangan pernah ada kesombongan dalam hati kita. Karena sesungguhnya seluruh yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Hanya dititipkan kepada kita, teman-teman. Dan pesan yang kedua apa? Seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa, ketika kita dalam ujian yang berat, ketika kita dalam kesusahan, jangan lupa untuk selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Jadi sebelum melakukan apapun, pertama-tama yang dilakukan adalah berdoa. Karena hanya Allah lah sebaik-baiknya penolong kita, gitu ya. Oke, sekian dulu dari Kak Nimas. Nanti kita ketemu lagi di kisah selanjutnya. Pantau terus ya. Assalamualaikum.